kita kemudian juga tahu banyak media yang eh, mulai hanya main di dunia digitalnya. Digital. Ya, itu sebenarnya menurut saya ada satu kekeliruan besar juga karena Hmm, masyarakat kita hari ini tuh belum sepenuhnya sepenuhnya. digital, belum sepenuhnya. Pemerintah, pemerintah itu juga apa ya, hari-hari ini itu juga menganggap semuanya sudah berubah ke digital, Digital. sehingga pelatihan-pelatihan macam-macam itu lebih ke digital. Itu keliru besar juga. Hmm, Masyarakat kita itu masih dua-duanya, bahwa porsinya itu bisa sekarang lebih banyak yang digital, tidak persoalan. Tapi jangan lupa, jangan ditinggalkan juga yang eh, fisik-fisik itu. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat timur negara, kobarkan bidara, kita bekerja keras. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus ITB sebenarnya sebelum ada perasaan Kemudian barangkali rata-rata sama poin-poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salahuddin Surya di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang menyiapkan serangkaian wawancara untuk ikut memaknai 65 tahun Universitas Diponegoro. Menurut rencana, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Undip yang saat ini menjabat sebagai pemimpin redaksi Suara Merdeka, yaitu Bapak Triyanto Triwikromo. Apa kabar, Pak? Kabar baik, alhamdulillah baik Mas. Baik, Pak. Mungkin untuk mengawalinya bisa diceritakan pengalaman dan kenangan ketika menempuh pendidikan di Undip, khususnya S2 program ilmu kesusastraan. Pernah menjadi guru SD di Salatiga, kemudian pernah bekerja di Jakarta, lalu kembali lagi ke Semarang menjadi wartawan Suara Merdeka, dan saat ini menjadi pemimpin redaksi Suara Merdeka. Monggo Bapak, silakan. Ya, saya berrelasi dengan Undip ketika saya menempuh apa S2 di Magister Ilmu Susastra. Eh, Sebenarnya saya pada waktu itu hanya ingin mencicipi saja sebagai apa namanya. Kalau kuliah di dunia sastra itu seperti apa? Karena praktik kehidupan saya itu sudah dengan sastra ya, praktiknya. Hmm. Tapi kan perlu ada teori-teori yang saya perlu pelajari, eh, terutama karena saya akan akan atau pada waktu itu selalu berhubungan dengan dunia pendidikan. Hmm. Artinya pendidikan sastra itu harus benar-benar saya kuasai ilmu-ilmunya. Karena kalau kalau sebagai sastrawan jelas ya praktiknya saya sudah menjadi penulis cerita pendek, saya menjadi penulis puisi, saya menjadi novelis itu Hmm. eh, sesuatu yang di luar apa namanya di luar praktik-praktik saya sebagai seorang pembelajar itu, Hmm. pembelajar sastra. Nah, tapi kemudian begitu saya lulus S2, saya memang berrelasi lagi dengan Undip karena saya harus menjadi
pengajar, Hmm. penulisan kreatif, jurnalisme sastrawi, eh, bahkan pernah saya harus mengajar sejarah sastra di eh, jurusan sastra Indonesia Hmm. dan di jurusan sejarah. Itu yang menyebabkan relasi saya dengan Undip itu tidak sekadar saya sebagai seorang yang belajar Undip, tapi pada akhirnya saya harus menjadi bagian dari Undip ketika harus mengajar mahasiswa-mahasiswanya. Hmm. Saya kira eh, gak sulit dipisahkan saya dengan Undip karena itu, ya. Karena saya pernah jadi mahasiswanya, kemudian saya hingga sekarang saya masih mengajar dan tentu saya diwarnai Undip, tapi saya juga sekaligus mewarnai Wah. Undip dengan eh, beberapa hal yang berbeda dari dosen-dosen lain. Kenapa? Kenapa saya bilang demikian? Karena saya adalah praktisi juga gitu, Hmm. sebagai jurnalis maupun sebagai sastrawan. Sehingga ketika saya mengajar itu ilmunya adalah ilmu yang berkait dengan teori pasti, tapi ada satu nilai lain. Saya adalah praktisi di kedua bidang itu, praktisi di kedua bidang dan kalau ingin sombongnya gitu, saya sebagai sastrawan saya memenangi banyak penghargaan, Hmm. buku saya banyak sekali. Sebagai jurnalis saya sudah berperan sebagai satu wartawan pernah, sebagai des budaya pernah, saya pernah jadi des wacana, kemudian saya pernah menjadi redaktor pelaksana, saya pernah menjadi wakil pemimpin redaksi dan sekarang pemimpin redaksi. Artinya eh, apa yang saya berikan kepada mahasiswa Undip itu benar-benar kemenyatuan antara praktik dan teori di dua lini yang saya ajarkan di sana, yakni sesuatu yang berkait dengan sastra maupun sesuatu yang berkait dengan jurnalisme. Capai cita-cita, junjunglah tinggi Diponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, patriot dari punah, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Wih, baik Pak, kita mundur sedikit Pak. Sebelum menjadi wartawan kan Bapak banyak menulis sastra, terutama ini cerita pendek ini ya Pak. Ya, Mengapa bisa diceritakan kepada kita Pak, mengapa bisa tertarik ke jurnalistik begitu? ya, saya kira karena sejak SPG itu saya sudah berkecimpung di dalam dunia jurnalistik karena apa? Saya dan teman-teman di SPG itu mendirikan majalah namanya Majalah Bahana. Ya. Saya menjadi pemimpin redaksinya. Otomatis untuk mewujudkan majalah itu harus ada karya-karya jurnalistik. Hmm. Jadi tanpa tanpa saya belajar jurnalistik secara apa namanya, secara benar-benar ya dari lewat buku, lewat yang lain, saya sudah mengawalinya ketika masih di SPG. SPG itu Sekolah Pendidikan Guru. Ya. Nah, lalu ketika di UNES atau IKIP ya, saya kuliah di IKIP. Saya dan kawan-kawan itu menjadi pendiri koran kampus Nuansa. Ya. Lagi-lagi dunia jurnalistik tidak bisa saya pisahkan dari diri saya karena saya menjadi salah satu redaktor di sana dan redaktor sastra. Artinya dunia jurnalistik dan dunia sastra itu memang melekat sejak awal, Hmm. sejak awal dalam dalam kehidupan saya.
Sehingga begitu saya mulai dewasa dan mulai eh, hidup di dalam masyarakat yang sebenarnya, ketika saya mulai tahun 87-an itu saya sudah mulai nulis-nulis. Saya belum jadi wartawan, tapi saya sudah Hmm. nulis eh, laporan-laporan jurnalistik yang berkait dengan kebudayaan. Saya juga sudah menulis hal-hal yang terkait dengan sastra. 87-an itu adalah awal saya menembus media-media nasional, termasuk Hmm. Suara Merdeka. Nah, lalu saya baru masuk ke Suara Merdeka itu 1994 secara resmi. Ya. 1994. Nah, begitu masuk tentu saja saya lebih cenderung menjadi jurnalis Hmm. karena yang sastra tentu saja tetap tetap melekat, tetapi fokus saya memang menjadi jurnalis karena tidak ada ya lembaga yang makanya profesi sastrawan itu kan masih belum apa ya sebagai sesuatu yang punya lembaga khusus gitu kan. Kalau jurnalistik kan jelas ada medianya, eh, ada lembaganya. Bahkan tentu saja ada sekolah-sekolah dalam tanda kutip yang eh, lebih mengarah ke jurnalistik. Saya kira dari sanalah jurnalis itu menjadi apa ya semacam pilihan utama saya selain selain bahwa saya sudah lebih dulu menjadi penulis sastra. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Diponegoro, kobarkan di dada, kita bekerja Bapak bergabung di Suara Merdeka sejak 94. Mungkin bisa diceritakan ini Pak, dinamika yang dihadapi Suara Merdeka ini sampai saat ini. Pada era CEO-nya Pak Kokrit ini mesti ada cara baru. Hmm. Cara baru dalam era yang disebut the net dan the next itu mesti mengikuti kekinian dan the net ya dan sesuatu yang hidup berkait dengan internet. Artinya seluruh eh, apa ya pola pikirnya itu harus berubah. Hmm. Media harus berbasis antara lain kepada virtual. Hmm. Untuk itu Suara Merdeka memang mengembangkan banyak aspek sekarang, banyak platform, multi platform ya. Jadi selain menghidupkan media cetaknya, Suara Merdeka punya suaramerdeka.com yang Hmm. Ya. mengembangkan dunia digitalnya lewat online. Lalu punya media sosial yang mengembangkan segala persoalannya lewat media sosial. Karena media sosial ini menjadi ruang baru bagi anak-anak kaum milenial maupun generasi Z. Mereka lebih bermain di sini. Dan itu harus dipenuhi juga keinginan-keinginannya. Dengan kata lain, apakah kemudian Suara Merdeka banting setir kemudian ke virtual semua? Tidak. Kenapa? Karena kenyataan hari ini itu adalah kenyataan digital. Digital itu yang Betul. fisik dan yang digital itu menjadi satu. Hmm. Itu membuat Suara Merdeka itu memenuhi konsumen-konsumen digital juga. Artinya yang fisik, yang orang masih butuh media cetaknya kita layani. Hmm. Tapi pada saat yang sama, Suara Merdeka melayani yang sifatnya digital. Maka tidak mungkin semuanya banting setir ke digital. Karena eranya memang disebut digital. Eranya disebut eh, yang fisik dan yang digital itu jalin menjalin menjadi satu.
sangat bodoh kalau sebuah media itu Ya. hanya melari ke yang digital hari-hari ini. Bahwa pada suatu kali mungkin hanya akan ke digital bisa saja terjadi. Tapi kalau untuk menjawab persoalan hari ini, justru semua daya, semua pikiran itu harus diarahkan kepada dunia digital, Hmm. yakni jangan sampai kita menghilangkan yang fisik, tapi pada saat sama kita jangan lupa menjejakkan kaki kita juga ke yang digital-digital itu. Hmm. Artinya apa? Semua konsumen harus dilayani. Semua konsumen harus mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya dari para apa namanya pekerja di Suara Merdeka. Capai cita-cita, junjunglah tinggi Diponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, bakti yang paripurna, mengabdi tanah pusaka, ilmu Indonesia. Baik, Pak. Itu Mas. Ya, baik, Pak. Mungkin bisa digambarkan berapa besarannya untuk yang cetak saat ini, Pak? Ya kalau cetak kami masih berada di angka 85.000. Ya, ya, ya. Ya, tapi yang karena eranya sekarang kan bukan era hanya cetak, Iya, Pak. sehingga kita harus benar juga genjot di sisi yang online maupun yang sisi yang medsos. Ya. Karena dengan begitu tetap bisa didongkrak lagi. Karena kami yakin benar orang tidak akan sepenuhnya meninggalkan sesuatu yang dianggap kuno itu. Hmm. Karena itu kan Suara Merdeka itu eh, lahir dengan apa ya, idiom baru ya sekarang ini. Bukan orang tidak perlu lagi menyebut Suara Merdeka sebenarnya. Hmm. Karena yang disebut Suara Merdeka hari ini itu sebenarnya Suara Merdeka Network Iya. atau SMN. Suara Merdeka Network itu adalah Suara Merdeka yang cetak plus yang online plus Online. media sosial plus televisi plus Hmm. radio. Itu Hmm. adalah Suara Merdeka hari ini. Orang menyebut Suara Merdeka apa? Biasanya orang kan menyebut Suara Merdeka koran kan. Keliru Keren, ya. besar. Karena Suara Merdeka hari ini itu bukan hanya koran. Ya, ya. Juga bukan hanya yang berkait dengan media. Hmm. Suara Merdeka hari ini itu ada Suara Merdeka Institutnya. Misalnya. Ya, Pak. Itu Suara Merdeka yang berkait dengan dunia-dunia pelatihan. Oh, ya. Suara Merdeka juga berkait dengan yang eh, katakanlah IO gitu ya, Hmm. yang menyelenggarakan acara-acara besar. Kalau Anda ingat pergerakan terbesar mengenai Gusmus pada suatu saat, beberapa waktu lalu, itu penyelenggaranya adalah SMN, Suara Merdeka, Hmm. suara suara apa Sama suara, Merdeka SMC, Network. SMC tentu saja SM Network ya, SMC artinya IO-nya Suara Merdeka. Ya. Jadi Suara Merdeka itu punya IO-nya, punya dunia pelatihannya, gitu ya. Jadi eh, Suara Merdeka ke publik itu sekarang tidak melulu dikenal sebagai koran, tapi dikenal juga sebagai multiplatform lah. Banyak hal di luar koran yang juga dilakukan. Eh, Segitu banyaknya apa yang bisnis SM Network ini multi Hmm. platform, menurut Bapak apa kendalanya yang dihadapi untuk saat ini? Saya kira kendalanya adalah kita menghadapi satu masyarakat yang disebut apa ya, masyarakat layar, Ya. masyarakat yang hidup di dalam layar, masyarakat yang hidup dalam screen culture istilah. Nah, dalam masyarakat yang hidup dalam budaya layar, kita harus benar-benar bisa menghitung waktu orang
untuk berhadapan dengan layar. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung waktu layar orang-orang itu, maka kita akan bisa merebut merebut hati mereka itu untuk berhadapan dengan produk-produk layar. Ya. Produk-produk layar itu apa saja? Ya bisa YouTube, ya bisa e-paper, bisa apapun yang intinya kita bisa mengaksesnya lewat komputer, kita bisa mengaksesnya lewat handphone, dan yang lain. Perlu survei yang sangat mendalam, perlu memahami karakter masyarakat yang cepat berubah itu supaya kita bisa memenuhi keinginan. Nah, padahal masyarakat layar itu masyarakat yang gampang berubah. Sehingga kalau kita sedikit saja abe pada mereka, ya kita akan ditinggalkan. Orang tidak akan membaca, mendengarkan atau membaca kita, atau melihat kita. Tantangan masyarakat, tantangan koran atau tantangan media masa kini itu terletak di sana. Nah, tapi kami jelas-jelas belajar bahwa masyarakat yang kita hadapi itu sekali lagi yang disebut digital itu. Nah, digital itu kan punya peluang-peluangnya, tapi juga punya hambatan-hambatan. Makanya ya hambatan-hambatan itu kita coba cari solusinya. Kita pelajari, kita survei apa sih yang dibutuhkan mereka. Apakah apakah ya produk yang kita munculkan itu harus semuanya untuk kaum milenial, atau sebenarnya masyarakat masa kini itu orang-orang tuanya sudah juga hidup di dalam dunia layar. Kalau iya, maka cara memberikan pelayanan itu ya oke. Oh, berarti jawabannya adalah kita harus memberikan pelayanan-pelayanan yang sifatnya digital juga gitu. Nah, kalau hambatan-hambatan itu bisa bisa kemudian cari solusinya, maka melangkah ke masa depan itu bukan sesuatu yang sulit. Karena sudah ada kuncinya. Ya. Sekali lagi, orang media itu mesti memahami pada era the net and the next itu harus bagaimana. Pada era digital, dia harus bagaimana. Tanpa memahami apa yang dihadapi itu, maka dia akan runtuh. Kita mulai tahu kan, banyak media yang cetaknya kemudian tidak lagi ada. Kita kemudian juga tahu banyak media yang mulai hanya main di dunia digitalnya. Ya, itu sebenarnya menurut saya ada satu kekeliruan besar juga. Karena masyarakat kita hari ini belum sepenuhnya digital. Belum sepenuhnya. Pemerintah itu juga hari-hari ini itu juga menganggap semuanya sudah berubah ke digital. Sehingga pelatihan-pelatihan macam-macam itu lebih ke digital. Itu keliru besar juga. Masyarakat kita itu masih dua-duanya. Bahwa porsinya itu bisa sekarang lebih banyak yang digital, tidak persoalan. Tapi jangan lupa, jangan ditinggalkan juga yang fisik-fisik itu. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat timur negara, kobarkan hidayah, kita bekerja berat. Baik, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa program Suara Merdeka ke depannya ini? Ya, ke depan kami karena saya pemimpin redaksi, maka kan saya harus memikirkan yang bersifat keredaksian. Saya harus memikirkan apa yang harus dilakukan wartawan. Wartawan masa lalu itu adalah
mereka yang melakukan peliputan dengan Hmm. cara-cara yang sangat sederhana sih. Melakukan peliputan, motret, Hmm. atau kemudian mencatat segala hal yang ia lakukan. Itu sudah tidak mungkin untuk wartawan-wartawan masa kini. Hmm. Wartawan-wartawan masa kini harus memiliki kemampuan lain. Kemampuannya apa saja sekarang? Dia harus juga menjadi konten kreator. Ya. Karena itu setahun ini paling tidak saya akan mencoba bersama tim memperbarui kemampuan wartawan. Hmm. Jadi wartawan-wartawan harus benar-benar multitasking. Dia benar-benar mesti jadi konten kreator juga. Hmm. Kalau wartawan juga menjadi eh, para kreator konten, saya yakin benar itu akan membuat dunia kewartawanan itu progresif. Hmm. Dunia kewartawanan akan bisa memenuhi kebutuhan hari ini. Karena kebutuhan hari ini itu tidak hanya sesuatu yang ditulis. Dulu berita-berita itu apa yang terjadi dan besok baru dinikmati lah, kira-kira gitu kan. Ya. Wartawan-wartawan hari ini harus mereka yang bisa langsung memberikan ketika kejadian itu baru terjadi gitu ya, Ya, real time. real time. Itu harus diubah, agak sulit untuk mengubah wartawan-wartawan yang dulu melakukan cara kerja yang konvensional dengan Hmm. cara-cara kerja yang sekarang. Nah, kalau wartawannya sudah begitu, lalu dalam konteks yang lebih besar, redaksiannya juga editor-editornya itu sudah Hmm. punya pengetahuan-pengetahuan juga mengenai dunia kedigitalan, maka insya Allah ya, Ya. dunia pers itu eh, terutama yang konvergensi ya antara yang cetak dan yang lain-lain itu akan hidup. Hari ini tidak mungkin kita tidak konvergensi. Hari ini kita tidak mungkin tidak menyatukan antara eh, platform satu dengan platform yang lain. Nonsense. Hmm. Kita hidup hanya dengan satu sisi. Ya. Maka program setahun saya ini saya kira akan ke arah mengubah pola pikir dari wartawan yang konvensional menjadi wartawan-wartawan pendobrak, wartawan-wartawan yang eh, boleh dikatakan wartawan-wartawan the next, Hmm. wartawan-wartawan yang kekinian dan keakanan. Hmm. Karena kalau sudah sampai berpikir ke sana, keakanan misalnya, ini sudah mikir ke depan itu. Ini aku mau ngapain? Maka eh, kehidupan pers itu akan lebih langgeng, Hmm. lebih berdaya, lebih memahami siapa yang menjadi konsumennya. Ini Pak, menurut Bapak ini apakah semua wartawan ini akan mampu mengikuti untuk menjadi wartawan kekinian gitu? Harus, Hmm. harus. Karena itu eh, jangan melihat usia. Ya. Usia bisa saja mereka sudah tua, tapi kalau Hmm. mereka mau belajar Hmm. dan dalam bahasa Jawa mancing ajur ajer ing kahanan. Jadi mereka memahami kahanan yang sekarang. Hmm. Mereka memahami kekinian. Mereka mau belajar. Mereka mau mengenal bahwa hari ini, hari ketika yang fisik dan yang digital harus jalin menjalin, ya eh, yang tua pun akan bisa menjadi wartawan-wartawan berguna. Capai cita-cita, junjunglah tinggi negara, alma mater kita, amalkan watak satria,
Baik Pak, selama selama ini Bapak kan banyak terlibat ini Pak di bidang manajemennya begitu, oke. Ya. Mungkin apakah masih aktif menulis begitu? Oh masih, Hmm. masih. Saya baru aja menerbitkan novel dengan eh, 934 halaman, Hmm. hampir 1.000. Itu novel paling tebel yang saya miliki. Artinya apa? Ya memang harus disiplin. Hmm. Harus ada waktu benar untuk menulis dan bekerja. Jadi menulis dalam bekerja di masa saya bekerja di kantor sebagai Hmm. jurnalis, sebagai orang yang eh, waktunya sangat apa Hmm. namanya apa namanya sangat ketat gitu ya, Iya. sangat ketat, dihimpit deadline dan yang lain-lain. Hmm. Tapi pada saat sama saya harus juga masih memberikan waktu untuk menulis hal-hal yang tidak diburu deadline itu, tetapi eh, menurut saya masih punya harga juga kesusastraan itu untuk kemanusiaan. Hmm. Karena beda ya, beda bekerja di dua sisi itu ya. Eh, Tentu kewartawanan akan melahirkan efek yang berbeda dan kesastrawanan juga melahirkan efek yang berbeda. Tapi dua-duanya memang eh, disatukan Hmm. oleh satu hal yang apa oleh hal-hal yang saya kira bermuara pada kemanusiaan dan kebenaran. Nah, ketika bekerja di dua bidang yang bermuara pada kebenaran dan kemanusiaan itu, saya kira mesti ada waktu-waktu yang dikhususkan. Hmm. Pasti ada waktu-waktu yang di apa namanya diadakan lah, dalam bahasa yang sederhana diadakan. Kalau tidak dan menyerah ya sudah, pasti saya akan eh, kelimpungan dia hanya di satu sisi. Kalau kita tidak mengadakan waktu itu tadi. Jangan lupa saya mengajar juga. Hmm. Jadi sebagai seorang dosen, saya mesti belajar untuk apa yang besok saya ajarkan. Sebagai sastrawan saya harus memproduksi cerita pendek, puisi, novel untuk publik. Tapi pada saat yang sama saya harus memikirkan koran besok itu terbit seperti apa. Itu kalau kita tidak ngatur sedemikian rupa ya bahaya gitu. Ya, oke. Baik, Pak. Luar biasa sekali manajemen waktunya ini. Kita pindah ke Undip ya, Pak. Ya, Eh, Mungkin bisa diceritakan ini, Pak, apa, pengalaman atau nilai khas apa yang didapat dari Undip ketika kuliah di Undip waktu itu. saya kira tradisi akademik di Undip itu menarik sekali. Jadi tradisi akademik itu bisa tidak ada pembedaan yang sangat ketat ya antara Anda sebagai mahasiswa Hmm. dan Anda misalnya sebagai dosen. Mereka itu disatukan dalam budaya akademik. Kalau Anda mahasiswa, tetapi kemampuan Anda berpikir itu sudah luar biasa, Anda bisa duduk dalam satu forum dengan para dosen. Hmm. Tidak kemudian ada kediktatoran intelektual gitu ya, tidak demikian. Jadi saya ingat benar bahwa saya mahasiswa, tapi saya bisa duduk duduk menjadi pembicara bersama para dosen-dosennya Hmm. dalam satu forum. Itu menurut saya budaya akademik yang benar, karena tidak ada kediktatoran pengetahuan itu, bahwa yang paling benar itu yang apa namanya dosennya. Sebaliknya sekarang ini ya, saya sering tampil di bar ya bersama mahasiswa-mahasiswa saya. Apakah itu salah? Tidak, saya kira.
tradisi, justru tradisi berpikir secara akademik itu membuat sekat-sekat antara dosen dan mahasiswa itu nggak terlalu terjal. Tentu ada perbedaan-perbedaan, tapi eh, gaya akademik di UNIT itu membuat sekat-sekat itu nyaris hilang, nyaris hilang. Saya kira ini harus tetap tetap apa namanya, tetap menjadi tradisi. Nah, yang kedua, saya kira UNDIT itu menjadi satu lembaga yang tidak melulu, ini tidak melulunya penting, hanya memperhatikan hal-hal yang berkait dengan akademik dan sains, tapi memberi juga ruang-ruang bagi kreativitas dan budaya. Itu dibuktikan dengan memberi banyak ruang-ruang ekspresi bagi mahasiswa lewat unit-unit kegiatan mahasiswa, kegiatan sastra, budaya, dengan unit kegiatan sastra, kegiatan teater, itu artinya apa? Mereka tidak hanya terpaku pada hal-hal yang sifatnya ini loh yang paling penting, sains lah yang lebih penting. Tidak, antara sains, kesenian, dan yang lain-lain itu menyatu. Ada keberpihakan, ada kemanusiaan, sehingga ruang-ruang yang memanusiakan itu tetap ada. Selain juga mengembangkan tentu ruang yang bernama sains, ruang yang bernama budaya akademik. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Diponegoro, kobarkan bendera, kita bekerja bersama. Baik, Pak. Terakhir, Pak, mungkin Ya. ada saran dan harapan mungkin untuk mahasiswa, para alumni Civitas Akademika, eh, khususnya untuk para mahasiswa baru ini, Pak, atau alumni baru agar bisa mempersiapkan dirinya menghadapi tantangan ke depan, begitu. Ya, saya kira yang pertama, belajar di bidang apapun Hmm. itu memang memerlukan satu kecintaan yang luar biasa. Saya misalnya belajar di bidang kesusastraan. Bidang kesusastraan itu kalau benar-benar dengan totalitas yang luar biasa, itu akan menggiring siapapun yang belajar, itu gampang mendapatkan pekerjaan yang diidamkan. Misalnya basis saya kan bahasa ya, lalu bisa di mana saja orang bekerja di Barat. Ternyata bisa di banyak tempat, di perusahaan-perusahaan yang berkait dengan dunia iklan, di perusahaan-perusahaan yang berkait dengan dunia buku, di perusahaan-perusahaan yang berkait dengan media, di perusahaan-perusahaan yang bahkan tidak berkait dengan apa namanya media sastra atau apa, tapi bisa berkait dengan kehumasan. Jadi banyak sekali eh, orang-orang sastra yang bekerja di bidang yang bahkan mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Intinya apa? Ya pelajari sebaik-baiknya dengan total, dengan kecintaan, sehingga ketika dunia kerja membutuhkan tuh Anda yang paling spesial. Anda lah yang dibutuhkan dan bukan orang lain. Karena dengan kemahiran yang tinggi. Misalnya, wah ini orang ini pintar jurnalistik, orang ini pintar sastra, orang ini pintar manajemen. Dia akan lebih cepat mendapatkan
pekerjaan. Artinya sekali lagi, eh, hari ini akan sangat keliru ya. Misalnya menganggap dunia sastra itu hanya dunia khayal, hanya dunia yang imajinatif, hanya dunia yang terkait dengan fantasi-fantasi. Keliru besar. Anda sungguh-sungguh belajar dengan dunia sastra, Anda akan bisa membuka dunia di perusahaan apapun yang hari ini sangat membutuhkan kemahiran berbahasa. Saya kira kalau yang berkait dengan bahasa, saya kira itu. Baik Pak, terima kasih sekali Bapak Triyanto Triwikromo, pemimpin redaksi Suara Merdeka. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan kepada publik, Pak. Saya kira eh, hari ini kita jangan gabah untuk hidup di dalam dunia yang tidak dipahami ini. Dunia hari ini itu kan sebenarnya dunia yang sangat orang menyebutnya dunia hibrid, dunia hibrida, dunia yang segalanya itu eh, mungkin disederhanakan menjadi dua muka, dunia maya dan dunia kenyataan. Nah, kalau orang tidak paham dunia ini, maka dunia hibrida ini akan mengakibatkan manusia menjadi manusia-manusia yang terbelah. Manusia yang soak, manusia yang gendeng, manusia yang dalam bahasa Jawa pecah dahi, pecah kepalanya. Nah, tapi kalau manusia-manusia masa kini itu paham benar dunia apa yang dihadapi, yakni dunia digital tadi, maka mereka akan bisa melangkah dengan yakin, seyakin-yakinnya. Dan tidak hanya melangkah, mungkin bisa berlari, seyakin-yakinnya, untuk hidup pada masa kini dan masa depan. Baik Pak, terima kasih sekali. Banyak yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, khususnya untuk generasi muda ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan motivasi dan inspirasi. Sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah pusaka ibu Indonesia berjalan Pancasila membangun dunia junjunglah tinggi Diponegoro alma mater kita. Nama saya Bambang Sapono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali dari ITB sebagai